Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari warehouse. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian data warehouse, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dari data warehouse menurut para ahli. Bisa kalian lihat gambarnya, data warehouse, routing, analytics, data mining. Terdapat beberapa pengertian. Menurut Rafil Kimbali, data warehouse adalah suatu sistem yang mengekstrak, melakukan pembersihan, menyesuaikan diri, serta mengirimkan sumber data pada suatu data penyimpanan dimensional dan selanjutnya memberi dukungan pada implementasi, query, serta analisis dalam rangka pengambilan keputusan. Dan sebanyak lagi pengertiannya, seperti pengertian Peo pada tahun 1906 menyatakan bahwa data warehouse merupakan basis data analisis yang hanya bisa dibaca serta dipergunakan sebagai bahan pada sistem pendukung keputusan pemikiran. Peo sejarah dengan Bill Mon yang memandang bahwa data warehouse sebagai dasar pada sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep dari data warehouse, dari contract, order, payment, produk, dan menjadi data warehouse. Komponen data warehouse memiliki berbagai komponen, dari source data, data staging, data stroke, metadata, informasi delivery, dan management and control. Penerapan data warehouse memiliki beberapa penerapan. Yang pertama, perusahaan telekomunikasi, perusahaan keuangan, asuransi, dan olahraga. Selanjutnya, di sini ada sejarah dari data warehouse dan perkembangan. Dimulai dari pada tahun 1960-an. Data gudang yang berada di garis depan aplikasi teknologi informasi sebagai cara bagi organisasi untuk cara efektif menggunakan informasi digital. 1960, generasi Mills dan Delmore College dalam proyek penelitian bersama mengembangkan dimensi syarat dan fakta. 1967, 1970, Nielsen dan IRI menyediakan data mass dan untuk penjualan. 1983 memperkenalkan sistem manajemen database yang khusus dirancang untuk mendukung keputusan. 1988, Barry, Devin, dan Paul Murphy mempublikasikan artikel arsitektur untuk dan sistem informasi bisnis, dan sampai 2000 melepaskan Paul data kemungkinan real-time di audit data warehouse. Data warehouse ini memiliki keuntungan dan kekurangannya. Kita mulai dari keuntungan. Yang pertama, keuntungan. Gudang data cenderung memiliki kesuksesan query tinggi, dan karena mereka memiliki kontrol penuh atas 4 bidang utama: sistem manajemen data, bersih data, indeks beberapa jenis, query, pengolahan banyak pilihan, keamanan data, dan akses. Nomor 1, alasan mengapa Anda harus menerapkan data warehouse sehingga karyawan atau pengguna akan dapat mengakses gudang data dan menggunakan data untuk laporan, analisis, dan pengambilan keputusan. Data warehouse juga meningkatkan konsistensi dan data yang memungkinkan untuk diperiksa berulang-ulang untuk menentukan seberapa relevan itu. Karena kebanyakan data warehouse terintegrasi, Anda dapat mengambil data berbagai bidang usaha Anda, misalnya sumber daya manusia, keuntungan IT, akuntansi, dan lain sebagainya. Mudah laporan penciptaan. Dengan menggunakan teknologi data pergudangan, departemen bisnis
akan lebih mudah untuk membuat laporan dari semua jenis seperti laporan keuangan yang sangat signifikan terhadap operasi sehari-hari dan akuntansi tahun jika tidak digunakan. Selanjutnya memiliki juga kekurangannya ada kelemahan yang cukup terlibat dalam memindahkan data dari beberapa seringkali sangat berbeda sumber data yang satu dan data gudang yang diterjemahkan ke dalam waktu pelaksanaan yang sama. Biaya tinggi, kurangnya fleksibilitas informasi, tanggal dan kemampuan yang terbatas. Mayor mengubah skema data dari masing-masing sumber data yang untuk satu skema dalam gudang data yang dapat mewakili lebih dari 50% dari usaha total gudang data lebih kehilangan kontrol atas data mereka, dan masih banyak lagi. Akhirnya, keamanan mungkin menjadi perhatian besar, terutama jika data Anda diakses melalui jaringan terbuka seperti internet. Anda tidak ingin data Anda lebih dilihat oleh pesaing Anda atau lebih buruk, hacker atau hancur. Masalah keamanan data penggunaan teknologi sebaiknya itu adalah untuk mengimplementasikan kemungkinan menggunakan kelemahan keamanan jika database berisi informasi sensitif. Penggunaannya dapat dibatasi sekelompok orang yang terbatas dan tindakan pencegahan akan diperlukan untuk memastikan akses yang tidak terganggu. Sekian dari hasil yang saya sampaikan tentang pengertian dari database. Mungkin lebih kurang maaf, saya kirimkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.